Bentar, kayak belum ke-record, coba lagi. Bodo amat. Halo. Oke, udah. Kenapa? Perkenalan diri, Be. Oh ya. Oke, nama saya Alifa Inaya Azlani. Panggilnya Alifa aja. Umur 18 tahun, tinggalnya di Depok. Oke, dan gue seperti biasa pemilik channel di Sebastian yang biasa bikin podcast gabut. Oke, gimana kabar? Pertanyaan basic dulu. Alhamdulillah, baik-baik saja sepertinya. Kuliah gimana? Gimana? Ya gitu. Ya penuh tugas dan sebagainya. Terus ngerasain pengalaman baru jadi asdos. Ya gitulah. Wow, Ya. untung di kampus saya tidak ada istilah asdos, jadi saya bangga. Oke, terus mau bahas apa ya kita hari ini? Oh ya, lu lu kasih tahu kenapa lu bisa kenal gua. Kenapa bisa kenal Juan? Iya, kenapa? Kenapa bisa kenal Juan? Well, jadi waktu itu pas kelas 10 kita satu sekolah. Lalu kebetulan kita punya satu hobi dan tergabung ke satu grup ekstrakurikuler namanya Japanese Club. Lalu ya dari situ pas meeting pertama itu kita ketemu tapi kayak belum ya gimana sih anak baru masih malu-malu. Cuman waktu itu Juan di meeting pertama JC itu bilang nyanyi apa ya, lupa. Pokoknya waktu itu tuh saya langsung kayak wah dan ngajak dia ngobrol. Meeting pertama gua, Cece, gua ngomong apa tadi udah? Lu nyanyi bukannya lu nyanyi Sasageo? Oh, itu pertemuan kedua, Apa teman kedua? ketiga, Enggak, ketiga itu gua. yang pertama tuh ngapain ya lu ya? Gua pendiam cuy, tanya Devin udah masuk. Ayo Vin. BTW ini di Discord ya guys. Yang mendengarkan tolong ini di Discord dicatat. Halo Devin. Kenapa? Oke. Ini podcast. Vin perkenalan diri Vin. Iya ini lagi on air Vin. Ya udah gua mute aja ya. Gak seru lu. Apa nih Devin gak seru di ya sudah. Terus ya waktu itu ya pertemuan, tapi pertemuan pertama kan kita udah ketemu kan. Terus Iya. terus kayak nggak tahu kenapa itu kesana-sananya tuh kita sering ngobrol gitu loh, jadi temen curhat segala macem lah gitulah. Jadi ya begitu cerita saya kenal sama Juan. Oke. Soalnya kita banyak yang kita mau bahas, cuma karena on air tuh agak susah ya, karena Kambakso susah. Kambakso kemarin baru lihat rumah gua terus, jadi gua agak kita jaga ya. Iya. Kita jaga. Jadi topik kita adalah yang hari ini adalah kehidupan kuliah. Gimana? Kehidupan kuliah Anda? Sekali. Kehidupan kuliah ya, super sekali topiknya. Kehidupan kuliah. Gimana kan kalau ini spoiler dikit, lu kan kuliah di apa? Sastra Inggris. Bukan, maksudnya yang agak beragama gitu kan? Oh ya, ya salah satu universitas yang terkenal dengan agamanya ya. Dan bikin kemacetan. Sangat terkenal dengan vibe agamanya, yes, indeed. Ya gimana? Jadi gue kan nggak tahu nih, gue orang awam kan ya, karena nonis juga gue. Jadi gimana? Apakah lu udah pernah menemukan mahasiswa nonis di kampus lu gitu? Kalau untuk mahasiswa nonis jujur aja belum ada ya. Tapi kalau dengar-dengar dari cutting gue sih ada cutting yang sekarang ini semester harusnya sih udah lulus ya kayaknya.
Ah, Ya harusnya udah lulus, soalnya terakhir dia ngomong itu semester 7 dan itu pas gua semester 1. Ya, jadi ada salah satu cutting yang nonis di sana, cuman nggak, ya udah, hanya sekedar tahu aja gitu. oh, kan gue juga sempat mau daftar tuh, cuman gue ditawarin gak berani, gue ngeri, tau lah, dipersekusi, gue ngeri Iya. dibawa obor tiba-tiba ke rumah gue kan tuh serem. Oke. Terus terus gimana dengan IPK? Bagaimana dengan apa? Nggak, kan lo tau lah sekarang banyak orang tuh IPK-nya, Oh, jujur deh, IPK. bahkan dosen gue tuh bilang nih IPK tuh sekarang kalau tinggi tuh udah biasa. Nah, lu setuju gak? IPK Apalagi kan tinggi. pandemi gitu kan. Pandemi, dosen gue tuh bilang, ah ini biasa pak, gue udah dapat IPK tinggi, dibilang, ah ini biasa pak, asu emang. Ya mungkin Dosen gue karena bilang, ya mungkin karena di pikiran dosennya, kita-kita yang kuliah di masa pandemi ini tuh terbilang mudah gitu ya. Maksudnya kayak kalau tugasnya tinggal googling gitu kan. Terus kalau ulangan ada beberapa universitas yang memang punya fasilitas keamanan yang, ya, security yang cukup tinggi gitu ya di sistemnya, dan ada yang enggak gitu kan gitu. Jadi mungkin mereka kiranya ulangan tuh ya entah entah kerjasama atau entah googling gitu kan bisa. Dan kebanyakan ulangan kan, saya nggak tahu ya, gue nggak tahu kalau jurusan lain gimana, tapi kalau jurusan gue sendiri ini di sastra Inggris itu kebanyakan UTS-nya, ujian-ujian umum, UTS UAS-nya itu ini ya, apa namanya, bukan dibawa pulang, tapi ya nggak berbentuk soal ulangan gitu. tugas gitu ya, tugas. Ya tugas jadinya. Iya, kalau kalau di kampus gua kan semuanya soal. Ya jujur aja nih, jujur. Soal-soal tahun lalu tuh ada kan. Heeh. Cuma untuk mendapatkan soal-soal tahun lalu itu setengah mati. Nggak setengah mati juga sih gua. Ya gimana ya? Ada lah. Kadang cutting, kadang itu yang ngasih. Jadi ya kalau menurut gua, kalau ya emang sih dibilang dosen gua untuk dapat IPK bagus di kampus gua tuh dibilang gampang, ya emang cuman setengah mati ya. Tapi serba salah ya. Tapi serba salah juga ya. Maksudnya kalau IPK-nya rendah kan juga tidak menguntungkan gitu. Iya, tapi kalau IPK lu tinggi, asal pertahankan. Ini gua lagi mempertahankan supaya IPK gua tetap. Iya, kita semua sedang berjuang untuk mempertahankannya. I Iya believe. kak. Karena kalau IPK gua nggak itu, nih laptop yang baru gua beli buat rekaman ini, dia Dijual lagi. tarik. Dia tarik. Karena tambah IPK tinggi, kita nggak bisa rekaman ini. Woy. Oh, Tambah IPK tinggi nggak bisa kita rekaman. Jadi ternyata seperti itu ceritanya. iyalah, harus lah. Nggak, gue emang pengen ria aja sebenarnya, cuman rianya kayak ada pengorbanan. Makanya yang mau laptop bagus, tolonglah pengorbanannya dulu. Apa? Anda kalau ini ada video, saya menunjukkan mata saya yang sudah mata panda. Mata panda gua udah nggak bisa ditutupin lagi. Gua udah pakai semua produk kecantikan, tidak bisa. Ah, seriusan. Ya, gua udah coba apa tuh yang kata lidah buaya, nggak ngaruh. Udah nyoba ini belum, masker mata tuh yang buat ditempel di kantong matanya. Berapa dulu nih? Soalnya gue mikir harga juga nih. Gue kalau harganya tinggi, gue mending beli RAM. Apa? Cari aja di Shopee banyak. Ya, Di Shopee nggak ada yang banyak. di Shopee, Oh ya, Tokopedia. Ada Blackpink soalnya.
Terus apa ya? Sebenarnya kita mau memperkenalkan perkumpulan kita kan. Kayak, Oh iya, benar oh iya, juga. gue ngasih tahu, gue manggil lu Lea, udah itu aja. Gue tadi nggak mengenalkan diri sebagai Lea. Oh, oh iya. Well, mohon maaf nih, nama depan gue Alifa gitu kan. Ya udah, salah sendiri pertemuan pertama bilang Lea, ya udah. Jangan dengarkan dia guys, nama saya Alifa. Nggak, Lea, udah. Oke, lanjut terus. Ayo, Apa nih? kita perkenalkan juga gimana perkumpulan kita. Sebenarnya kita mau banyak ya orangnya hari ini, cuman karena pada so sibuk. Yang Pada dengar sibuk. podcast ini, kelompok kita, circle kita dendam. Bahas serius di grup tapi di podcast gak pernah. Enggak sih, maksudnya di DC gak pernah bahas serius. Iya Dendam gua benar, pikirannya. benar sekali. Tapi bersyukur lah kita perkenalkan di sini. Ayo lah Oh kita ya, perkenalkan kumpulan kita. oke. Apakah namanya disebut juga? Ya kan karena kita mungkin gua juga kita bakal bikin podcast mana tahu di channel perkumpulan kita. Oh Atau iya, enggak, gue kan juga mau coba-coba streaming kan dengan laptop yang baru. Gila sombong oh banget. iya. Oke, udah kan? Oke, jadi oke, terima kasih. Oke, jadi perkumpulan kita ini, circle kita yang tercinta ini namanya adalah Unworkaholic Squad. Itu kalau ditanya asal namanya, tadinya namanya itu grup gabut. Coba. Terus dari dari kata gabutsnya itu dikerenin aja pakai bahasa Inggris. Jadinya Iya. jadinya Unworkaholic. Dan kita berisi orang-orang yang sebenarnya kalau dibilang mager ya nggak mager-mager banget ya, nggak terlalu mager juga sebenarnya gitu kan. Tapi absurd. Ya bukan absurd lagi, namanya juga gabut. Sebenarnya kita ya dari JC juga kan, dari Japanese Club juga kan sebenarnya kan. Cuman Yoi. sekarang udah nggak wibu lagi guys. Udah pada nggak wibu, aku nggak wibu, Lea doang. Enak aja kalau ngomong. Sama Devinnya lagi ngemil. Gue juga nggak wibu ya. Mohon maaf nih. Ya, iya sih sastra Inggris ya. Tapi sih ya masih iya kita walaupun perkumpulan wibu tapi satupun dari anggota kita nggak ada yang sastra Jepang guys. Jadi santai Hebat guys. kan? Hebat Ya, kan? guys. Karena kita emang pada dasarnya nggak wibu guys. Iya, emang pada dasarnya nggak wibu, cuman hanya menikmati beberapa. Iya guys, gitu guys. Iya guys, seperti itu guys. Devin nggak mau ngomong Vin. Lu cuma dengerin doang Vin. Beneran lah dia nggak mau ngomong. Oke guys lanjut. Terus anggotanya ya sekarang ya? Nggak usah. Oh nggak usah. Oke. Nggak usah. Apa kita Lu harus kalau menjelaskan? Ya, jadi kalau kalian mau, Mm-mm. Kalau kalian mau mengenal kami satu sama lain, iya. Kalau kalian lebih ingin mengenal kami, ya silahkan kunjungi channel YouTube dan channel IG. Terima kasih. Channel IG? Apa itu channel IG? Maksudnya akun IG? Dari kita ada yang disconnect. ada di OBS. Ya,
Oke, oke. Rekaman aja. Oke guys, jadi sayang sekali tapi suaranya Juan sepertinya tidak masuk ke recordnya. Jadi sepertinya percuma. Sepertinya coba. Oke guys, udah masuk lagi. Kesel gua sama Asus. Sus! Dia lah Sus. Sumpah Sus. Gua udah beli laptop lu 2 kali Sus. Yang laptop 3 kali ya. OBS dan AI noise cancelling Anda kalau ada denger. Saya udah 6 kali ke Asus service. Tidak bener sampai beli laptop baru anjing. Sumpah, Laptop barunya lucunya laptop barunya Asus juga gitu. karena Acer denger ya Acer ya, Anda bilang nggak bakal goib anjing. Kenapa bisa goib? Nggak tahu, bentar, ini suara gue jadi double nih, gue yakin di OBS saudara gue jadi double. Coba dengerin dulu rekamannya. Gak usah, gue no cut, bodo amat. Oke, jadi kita tadi Tes. sampai mana? Oke. Tapi berisik banget suara motor masuk anjir. Kalau gue nggak pakai AI, ntar suara Kang Bakso juga masuk anjir. Bentar, ganti lagi. Oke guys, jadi suaranya Juan untuk kedua kalinya tidak masuk lagi. Aku cinta Asus. Nggak masuk. Oke, udah ada masuk. Udah lanjut. Oke, jadi tadi kita ngebahas sampai ya, kalau kalian ingin mengenal kami lebih lanjut, silahkan datang ke channel YouTube kita dan akun IG kita. Namanya juga masih Unworkaholic Squad kok. Ya, Jantar juga ketemu. Meski belum ada apa-apanya sih. Ya. Masalahnya Ya, kalau jadi- gue pakai mic biasa nih ya, gue pakai mic biasa nih. Makanya kan gue udah bilang Vin, bantuin gue Vin, cara setting OBS gimana? Gue pertama kali gue rekaman pakai OBS. Gue nggak ngerti kalau pakai sound. OBS gue nggak ngerti. Gue Oh, cuma iya. bisa recording layar doang. Dulu Asus. pernah record suara juga nggak ada. Terus males pakai yang lain. Oke, berarti gue pakai array aja. Udah coba, udah ya lanjut. Ya. Suaranya udah masuk Ju? Udah, tapi agak berisik. Nanti gua pasangin background sound aja biar nggak terlalu berisik. Maaf ya guys. Emang Berisik Asus. Kenapa nggak milih yang lain seperti MSI atau Kan lu laptop, ya? tahu sendiri kan Vin, ceritanya kan Vin. Kan gua udah beli nih ya. Gue udah beli nih laptop nih baru, tiba-tiba tombol C-nya nggak kayak tombol apa ini, kayak Tooth Desk. Apaan? Tolong guys yang beli Tooth Desk, coba cek tombol C Anda sebelum beli anjing. Cek dulu tombol C Anda sebelum beli, karena saya udah beli kan online sih. Beli C-nya udah kayak gue neken itu anjir. Suaranya udah kayak pemakaian 8 tahun aja. Buruk sekali ya. Ya, emang. Asus. Tolong Asus, quality control-nya dijaga lagi Asus. Ini sebenarnya isinya kritik Asus doang sih sebenarnya. Oh iya, ini Tapi- ada. Sebentar, ini ada member kita yang baru masuk lagi. Halo. Ayo. Halo Ram. Halo Ramzi. Halo Ramzi. Gimana datang. Ramzi? Kamu salah satu yang kita nggak dendamin sih, Ji. Sisanya kita mau dendamin sih. Kenapa? Dendam kenapa? Gak mau Karena tidak masuk masuk di podcast. sesi
Parah. Oh, parah. Tentang Asus. Bukan tentang Asus, kita udah bahas kuliah. Gimana sih sebagai maba? Oh. Belum Bangga gak? masuk. Bangga gak jadi Belum mahasiswa? masuk. Enak gak jadi mahasiswa? Belum masuk. Oh, belum masuk. Besok ngerjain online tapi di kampus Wow. karena ayah Dosen Anda salah satu bukan enggak masuknya ayah Anda dosen. Berarti dosen Anda juga ya. iya tapi nggak ngajar gitu loh, ngajar di ini ya. Iya. Saya emang sus tolong sus. Ntar gue mau coba ketiga kalinya pakai noise counseling apakah nggak itu? Biasanya download lah. Oke, bisa lagi noise counselingnya. Makasih Asus, makasih. Gimana? Noise counselingnya bisa lagi, jadi nggak terlalu berisik lagi. Makasih Asus, makasih kerjasamanya. Tapi suara recordnya gimana? Ya udahlah, ini no cut. Tadi gue mau tambahin timestamp, tapi gue nggak ngerti, Vin. Makanya aneh, ya udahlah. Ini no cut ya Milihnya. guys. Jadi kalau emang random, emang ini podcast random guys. Milihnya Susi Tahu? pasti sus. Iya. Saya hilang belakangnya. Ya saya keluar saja ya, takut ada tukang bakso. Soalnya di Oh program iya sama- lupa, kita kan harus aman ya guys, lupa. Aman. Aduh bagaimana ini? Aduh, biasanya jam segini Kang Bakso bakal lewat nih. Oh iya, gue pakai noise cancelling gak bakal kedengeran. Tolong ya sus. Kali-kali ngasih produk gak bagus. Double scan 2 kali baru 1 hari aja. Sepertinya Anda begitu marah. Terus Tolong Ether Masih juga kalau lancar aja bikin itu. stok. Kalau nggak, taruh Ether, tolong kalau bikin stok Anda jangan janji palsu. Kemarin Anda bilang stoknya nggak bakal itu. Terus saya cari stoknya PO 45 hari. Saya udah mau masuk ke Ether. Kesel banget. Mana gua. aja? Lu masih, Merek gak ada yang bener. masih di Gundar. emang lebih baik MacBook MSI aja. tolong laptopnya jangan terlalu berat. Saya mau bawa ke kampus susah. Siapa lagi gue mau kritik kayaknya. Lenovo harganya ada kemahalan. Tolong, maaf. Meanwhile laptop gue Lenovo gitu kan. Masalahnya paling murah RTX 3050, masa 17 juta yang lain 14, tolong Lenovo. Tolong, siapa lagi? Gue kesel banget. Gua asar nyimak deh. LG gimana LG? LG mau ada laptop ya? Bentar. Nggak tahu. HP ada dulu, cepet ada HP. Oh AC-nya iya, aja. HP, ya Anda udah bagus lah. Printer Anda yang nggak bagus, masalahnya itu aja. Untung Canon. Saya setahun nggak bisa ngeprint HP, tolong HP. Saya baru beli 6 bulan, tiba-tiba error mau klaim garansi nggak bisa. Tolong HP. Emang nggak bisa? Udah lewat. Nggak tahu, katanya udah lewat. Deaktifinnya 2017, padahal gua belinya di PRJ tahun 2019. 2018. Anda tertipu itu dari PRJ. Iya, tolong PRJ diseleksi lagi yang jualan, tolong. Itu ini. bekas berarti. Tolong aja PRJ diseleksi lagi. Coba saya kalau mau PRJ-nya udah kelar, saya mau komplain kemana coba? Kepikiran nggak? Kita ke PRJ nih beli barang elektronik, terus PRJ-nya udah kelar, terus mau komplain barang Emang kemana? nggak dikasih kontaknya? Kagak. Makasih PRJ.
Kesel banget. Isinya kritik doang anjir. Emang bikin podcast doyannya kritik. Iya. Ntar bahas seriusnya pasti grup. Emang selalu begitu. Ini Kita pernah bahas Fadila bahan itunya kita bahas aja yuk guys. Ayo boleh. Ayo guys. Dia kan nanya guys. Gimana kenapa kita harus bertahan hidup gitu kan, padahal hidup capek. Ayo guys dijawab guys. Wah, berat sekali pertanyaan. Sebenarnya nggak berat sih. Cuman ya namanya pendapat orang kan beda-beda ya. Ya. Apa? Kenapa kita harus bertahan hidup? Iya, kenapa? Karena kita sudah dikasih hidup. Ya Jadi kita kenapa? punya tanggung jawab. Apakah hidup itu sebuah hal yang harus kita syukurin gitu, guys? Syukur aja daripada hidup Iya. dalam kehampaan. Terus gue ngeri orang ada takbir di depan rumah gue dah. Oke lanjut. Ya. Oh, mau bahas apa? Enggak lanjut. Emang kenapa harus bertahan hidup? Kan kalau gua secara pribadi karena kalau gua kan alasannya karena orang lain kan. Karena gua nggak mau bikin orang lain sedih. Nah kalau lu pada tuh kayak gimana gitu kan pasti ada alasan tersendiri gitu. Ya, lu kayak gimana ya? Orang lain tuh punya tanggung jawab buat lu bikin lu hidup gitu loh. Contohnya orang tua lu. Mm-mm. Kayak gini nih Ju. Misalnya lu ngehamilin anak orang nih, misalnya nih. Itu tanggung jawab nggak? Ya tanggung lah. Iya itu. Masalahnya kan Itu. tapi kan masalahnya kan banyak orang mikir gini. Kan gua nggak mau, kan gua nggak milih untuk dilahirin. Nah tanggapan lu kayak gimana? Yang berpikiran seperti itu. Banyak orang yang dia bilang bosen hidup lah atau apa, terus dia bilang ya gua toh hidup juga nggak bukan gue yang milih. Lalu tanggapan lu kayak gimana? Memang tidak ada pemilihan di dunia ini, ada cuma takdir. Ya iya kan, masuk ke kayak sama kayak lu nggak mau makan tapi ya lu harus makan karena kalau nggak makan lu mati gitu. Gitu. Ya, iya. Jadinya kenapa pertanyaan kayak gimana ya, kayak bukan ngapa bertahan hidup, ngapa ada takdir gitu. Bentar, bakso lewat. Waduh, hati-hati. Bener lah. Bentar, bakso lewat. Beneran. Terima kasih, Mas. Suaranya Kang Bakso masuk ya? Masuk ya? Segitu ya. Masuk. Oh, Gitu ya. tolong guys, kalau saya hilang tahu lah ya. Ini jam Tahu. 9 kan, ntar dia jam 11:30 balik lagi nih. Apa Ju, Megawati waifu lu Ju? Wah. Anda langsung nyebut nama ya. Saya berniat tidak nyebut nama loh. Saya mau bilang itu loh, tank doang loh. Tank perang, bukan tank itu. Apa tuh? Tank sama ban. Terus sama tank kan, tank ada bannya tuh. Di GTA. Ini bukan tank. Mana ada tank pakai roda? Di GTA pakai roda, GTA 5 GTA San Andreas pakai anjir, dia tetap di depan loh. Anda nggak tahu ini lagi dipantau. Coba tanya ke tukang baksonya, Bang. Kenapa kita harus bertahan hidup, Bang? Wah, langsung kijang satu ganti. Target 1 sudah kehilangan arah hidup. Apakah kita harus eksekusi?
Dieksekusi sekalipun dia nggak masalah. Enggak, masalah gue pengen nanya, Vin. Lu kan udah pakai OBS. Ini kan nggak bisa di-pause ya? Nggak bisa ya? Tahu lupa. Ya, Gua nggak makasih install OBS. OBS anjir. Kan lu mastah gimana sih? Apaan anjir, gue cuma buat kamera doang. Terus, Sebenarnya nih ya, mau jujur-jujuran nih ya, apa? alasan orang bertahan hidup tuh biasanya dia takut mati. Ya, tapi kan orang yang bosen, misalnya orang yang pengen lompat gitu kan emang udah nggak takut mati. Apa? Orang yang udah bosan hidup atau apa gitu kan biasanya dia juga nggak takut mati. Dia kalau Dia bertahan hidup nggak? Enggak kan? Bentar lu, Anda nggak lihat saya terus? Kenapa? ya, 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 ya gimana ya? Masalahnya gue melihat bosan hidup. Masalahnya dokter gue bilang gue tuh orangnya udah kayak bosan hidup. Tapi lu beneran bosan hidup nggak? Ya, iya. Bentar, gue kalau didengar ortu gue ngomong gini, gue beneran di... Makanya gue nggak mau jawab. kayaknya Lu kalau menurut kedengeran di gue sini. sendiri, kayak gue pernah dengar cerita itu katanya setiap bayi itu sebelum dilahirkan itu ditanya sama Tuhan, Kak, apakah kamu siap untuk hidup di dunia? Terus kalau mereka bilang siap, ya mereka bakal lahir ke dunia. Tapi kalau mereka bilang enggak, ya antara ibunya bakal keguguran, atau dia lahir tapi nggak bisa bertahan lama, ya antara di kedua itu. Nah, terus menurut gue sih orang yang bosen hidup belum tentu pengen mati juga sebenarnya. Kayak orang yang ingin mati tuh orang yang bukan bosen hidup tapi kehilangan arah gitu loh. Kehilangan arah dalam hidup gitu. Jadi dia tuh kayak apa ya, kayak tersesat gitu loh. Dia nggak tahu mau kemana gitu kan. Kayak ya masalah hidup kan banyak ya, masing-masing orang pastilah beda-beda juga. Terus kayak kapasitas kita juga kan beda-beda. Tapi mungkin orang yang bosan hidup ini atau orang yang ingin mati itu kayak dia tersesat dalam hidupnya sendiri gitu. Dia tersesat dalam masalahnya sendiri. Jadinya dia ngerasa kalau ya udahlah, gue mau mati aja gitu. Sebenarnya bukan dia takut mati, mungkin dia takut mati juga, cuman ya dia udah kehilangan arah hidup. Jadi satu-satunya yang bisa dia lihat itu, satu-satunya jalan yang bisa dia lihat itu ya udah cuma lompat. Menarik sih. Karena kalau orang kan gue ya oke lah, gue kan emang kasih tau sih bagus sih kalau gue kayak kalau ngomong gue ke psikiater tapi ntar orang pada kaget. Maaf ya guys yang denger ini, emang aku orang gila guys. Nggak, tapi emang lo bahkan pun psikiater gue bilang kalau ya banyak orang lewat, apalagi ya kayak gue gini gitu kan, kayak orang-orang gue gini, apalagi anak muda zaman sekarang itu banyak banget yang harus kita perhatiin. Karena kata dokter gue ya, dia tahu dia stres, tapi dia nggak tahu kalau itu juga ada psikis, maksudnya udah bisa mempengaruhi psikis dia segala macam. Bahkan untuk berpikiran mati pun itu bisa dikatakan penyakit psikis. Jadi ya salah satunya kalau menurut gua, kalau misalnya untuk menyelamatkan orang-orang seperti itu ya kita rangkul lah.
Iyalah itu satu-satunya cara. Kan kayak tadi, kayak kenapa sih seorang bisa kehilangan jalan hidup? Kenapa sih seorang tuh bisa tersesat ke dalam kehidupannya sendiri? Karena karena nggak ada yang bisa ngasih tahu dia kemana dia harus pergi gitu kan. Iya, dan ya terus Dan mungkin nggak ada orang yang nggak ada dia kayak kayak misalkan kita jalan gitu kan, di setiap perjalanan kita tuh kita pasti nemu orang lain, tapi kan belum tentu orang lain itu bisa ngasih jalan ke kita gitu. Nah saat kita nemuin orang yang kayak, ya kalau kita bisa nemuin orang yang bisa ngasih tahu kita, ya alhamdulillah gitu kan. Tapi mereka yang tersesat itu mereka yang nggak bisa, atau mereka yang punya alasan khusus kenapa mereka nggak bisa iya sih. gitu. BTW ini Asusnya error lagi ya, jadi kalau suara yang lain selain suara gua kecil, maaf ya guys. Asus. Bukan lagi. Vin, capek Vin, ke kantornya Vin, sumpah. Gimana sih? Gambir. Lalu ke Gambit. Iya, pantat gua kebas anjir. Berbayang, Mobil. kagak naik mobil gua. Lu sendiri? Ini naik motor. Lu bayangin bawa kotak Asus yang gede tuh. Kan lu sebenarnya kalau lu beli laptop tuh kan berserta tas-tasnya tuh kan dalam satu kotak. Udah tuh. Taruh di depan sih bapak gua yang itu, tapi ya pantat gua tetap aja kebas ya. Bentar ya guys, gua harus coba setting lagi. Guys, silakan ngomong selagi gue lagi setting. Jadi mau tahu sih bertahan hidup. Iya, Rata-rata orang mau mati tuh pengen kemungkinan dia ada masalah hidup, terus nggak ada teman. Solusi biar dia masih bertahan hidup walaupun tidak ada teman tuh gimana? ya walaupun dia nggak ada teman. Mungkin ada sesuatu yang masih encouraging dia buat hidup. Ya, Entah maksud itu. gua, kalau emang nggak ada teman gitu atau itu, ya udah satu-satunya secara medis, diterapi secara medis. Kalau menurut gua ya, karena ya jujur kalau gue sendiri ya ada efeknya menurut gua dalam berpola pikir. Kan sekarang orang mikir mau meribet tuh pengen mati atau apa, bukan berdasarkan bukan lingkungan dia doang. Karena kalau misal lingkungan dia, ya berarti harusnya sekitar lingkungan dia tuh juga mati gitu. Tapi toh lingkungan dia nggak mati. Yang sebenarnya menjadi masalah utama dalam orang untuk bunuh diri adalah menurut gua pola pikir dia yang berpikir dia doang yang menderita di dunia ini, dia doang yang ya kayak gitu. Dia nggak ada teman, dia nggak mampu, dia nggak apalah segala sesuatu yang dia anggap negatif itu, dia berpikiran kayak gitu pasti. Jadi ya menurut gua itu harus diterapi secara medis kalau udah kayak gitu, ya gak sih? Tapi tahu nggak sih kalau kehidupan kita itu sebenarnya bukan milik kita doang. Ya, Kehidupan kita kan emang dari Tuhan kan, Tuhan yang ngasih. Tapi kehidupan kita sendiri itu bukan cuma milik kita doang, bukan apa ya? Kalau di perasaan kita kan ya hidup ini hidup gua gitu kan. Salah-salah gua dong, gua mau ngelakuin apa juga. Tapi pada kenyataannya
hidup ini tuh bukan milik kita doang, tapi juga milik badan kita yang bekerja gitu loh buat kita. Paham nggak? Kayak kenapa sih orang tuh kalau mau meninggal tuh semua memorinya yang dulu-dulu tuh kayak berputar gitu kan, kayak film di kepala dia, karena otak kita tuh mencari cara gimana kita bisa bertahan hidup. Salah satunya dengan muterin apa yang dia telah lakukan gitu ya selama dia hidup. Iya, otak itu sedang mencari memori untuk menyelesaikan masalah agar dia bisa bertahan hidup, agar kita bisa bertahan hidup. Jadi sebenarnya kehidupan itu bukan cuma milik kita doang, tapi juga milik jantung kita yang berdetak, milik otak kita yang berjalan, terus milik ya milik badan kita juga gitu kan. Bukan cuma hati kita doang, bukan cuma rohani kita doang gitu. Iya, menarik. Jadi kalau bilang ini kan hidup gue salah gue dong gitu kan, itu menurut gue salah, karena hidup itu bukan cuma milik lu doang. Dan kalau misalkan kalau emang lu nggak punya siapa-siapa di hidup ini, kayak kenapa lu harus bertahan hidup sementara lu nggak punya siapa-siapa di hidup ini yang bisa nyemangatin lu kayak orang lain. Seenggaknya lu masih punya diri lu sendiri. Kalau lu nggak, misalkan nih, kalau ada yang nggak percaya Tuhan dan nggak punya siapa-siapa, dan satu-satunya yang bisa depend on gitu kan, yang bisa lu depends on ya cuman diri lu sendiri, karena siapa lagi? Ya sih. Kan hidup karena untuk diri sendiri, hidup karena diri sendiri gitu ya. Iya, gak apa-apa kalau lu gak punya orang lain, dan gak apa-apa kalau hidup lu tuh, ya sejujurnya hidup kita itu, kita hidup untuk siapa sih? Ada orang yang hidup demi ambisi, ada orang yang hidup demi orang lain, tapi kan ada juga mereka yang hidup demi diri dia sendiri gitu kan. Iya sih. Kayak Hikikomori mungkin. Kalau kita tahu kan. Ya Hikikomori dia nggak mati, dia nggak tahu ya, kita nggak tahu ya dia bosan hidup atau kagak, tapi kan dia hidup. Ya, yang penting hidup gitu kan. Iya, makanya ya Hikikomori ya, salah satu contohnya. Tapi jangan jadi Hikikomori. Kalau jadi kok habis ini kan ada orang denger ini, oh iya bener juga, udah jadi Hikikomori, Jangan ya. masuk koran anjir. Seorang anak jadi Hikikomori abis denger podcast Red Dem Podcast. Oh iya, gue belum ngasih tahu lu, ini namanya Red Dem Podcast ya. Jadi ya gitu kan. Kalau nggak punya siapa-siapa, seenggaknya Pikirin diri sendiri ya. kalau bisa bergantung pada orang lain, bergantung pada diri lu sendiri. Karena ya kalau nggak, masalahnya kalau isi bingung gua mau ngomong apa, tapi emang bener. Kalau dia nggak hidup untuk diri sendiri ya susah juga gitu. Maksud gua sama kayak kita kerja gitu, kita kerja emang untuk orang lain, maksudnya untuk keluarga, untuk apa, tapi kita juga harus mikirin kesehatan kita juga. Intinya pada dasarnya ya love yourself gitu lah, anjay. Gue bikin love yang style Korea. Love yourself, lagu BTS nggak jadi, kita anti BTS. Oke, gue langsung di Argentina Army nih bentar. Ya, terus ntar kita lihat lagi. Dia ngomongin apa sih di grup? Kalau dipikir-pikir capek.
Bertahan, nggak mau mundur. Something called love, hidup untuk cinta, iya, bisa jadi juga ada. Ini podcast hari ini tuh dirangkum ya. Ya emang dirangkum karena Terus juga. biasalah kita kalau ngobrol di grup serius giliran direkam kayak gini pasti nggak bakal itu. Gue bakal keluar. Karena apa kita ngomongin di grup bahaya. Oke, oh iya, gue tertarik sama tadi gue tag lu kan di grup kan, pleaser itu apa sih? Apa? People pleaser, please. Tadi sebentar ya, gue lihat dulu. Gue tulis di Discord. mau lihat aja kita di grup. Kenapa bang? Nah, Oh, people pleaser. hmm, Pleaser itu, correct me if I'm wrong, audience. ya, Tapi menurut gue, people pleaser itu adalah mereka yang biasanya memiliki kebiasaan atau bahkan mungkin sudah menjadi keharusan di hidupnya untuk untuk membuat orang lain happy gitu kali ya. oh, iya, maksud gue kan berarti sama dengan berbuat baik kan. Iya. Nah ini pertanyaan lagi kan, Tapi kadang people pleaser itu cuman fokus sama orang lain, dia nggak fokus sama dirinya sendiri, sama kebahagiaan dirinya sendiri. Tuh sering ada yang kayak gitu. seperti saya mengenal. Terus gue liat cermin. Berarti maksud gua kan dia berarti berbuat baik gitu kan, bisa juga kan. Tapi kan kalau kan ditanya kan orang kan apakah orang yang selalu berbuat baik itu bisa dikatakan people pleaser? Mungkin karena dia sudah sampai di tahap dimana apa ya istilahnya ya, kayak kalau dia nggak gitu, itu bukan dia gitu. Kalau dia nggak bahagiakan orang lain dan buat orang lain senang, ya itu bukan dia. Jadi kayak dia senang karena dia bantu orang lain gitu. Ya bisa ada yang begitu. Ada people pleaser yang Ramzi. Ram, suara kipas tuh Ram. Oke guys. Oke guys. Jadi ada yang saya senang melihat orang lain senang. Ada yang menganut prinsip, beda lagi ada yang karena dia harus membuat orang senang. Nggak peduli gimanapun, nggak peduli apapun perasaannya, gimana pun perasaannya, dia harus buat orang senang. Ada yang begitu. Oh, berarti dia kayak apa ya? Kayak nggak mikirin perasaan dia sendiri, dia nggak senang pun, yang penting orang lain senang gitu ya. Dan ya gimana ya, kalau pendapat gue pribadi sih, untuk apa bikin orang kayak yang harus bikin senang ya diri sendiri gitu maksudnya. Iya. Kan? Untuk apa artinya kebahagiaan orang lain kalau itu nggak ngebahagiain diri lu sendiri. Mungkin ada beberapa audiens yang nggak setuju sama gue, dan gue paham.
Nah, it's fine. Audiens gue dari United States semua kok. Sumpah gue ngomong. Oke lanjut. Kalau- Tapi kan itu salah satu cara untuk saya bahagia. Ya kalau memang Anda merasa bahagia saat membahagiakan orang lain, ya sok gitu, ya sok silahkan saja gitu. Tapi apakah itu cuman membahagiakan Anda? Apakah perasaan bahagia itu cuman sementara? Iya, Itu perlu dipikirin juga. iya sih itu ya. Saya melihat cermin. Tapi ya, pada intinya ya yang bisa kita ambil tuh membahagiakan orang dan membahagiakan diri sendiri tuh harus istilahnya seimbang lah. Jangan, Harus balance. jangan salah satunya berlebihan gitu. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu akan jadi toksik. Ya, karena berlebihan tidak baik, guys. Terus apa ya? Kita tuh saya udah banyak ya materi mau bahas ya, cuman pas udah itu lupa. Makanya harus di-list dulu ini sepertinya kapan-kapan. Kita proyeknya niatnya Agustus, sekarang udah bulan September, catatannya udah hilang. Nah, rencananya Juli, mau rekamannya Agustus, kena COVID semua. Baru bisa sekarang. The best emang. Super sekali. Super. Raiki ya. Yang bagus ya. Terus gimana Le? Kedepannya lo mau reveal IPK lu gitu? Karena jujur gue belum tahu. Gue belum tahu. Devin juga belum tahu sepertinya. TK gue lumayan. Enggak. Kan lo bilang kan, kalau lo mau standar aja yang penting naik gitu kan. Iya, tapi sayangnya IPK saya tidak naik. Oh, oke, nggak apa-apa. Terus, karena ya Gara-gara di dosen satu memang. emang selalu pasti ada dosen seperti itu. Dosen gua sekali nggak. Anda karena sombong semester 1, hei. Saya nggak tahu. Yang menyombongkan saya tuh Anda. Bukan sombong. Apa-apaan kamu? Anda sombong, Devin, ingat Anda sombong, itu karma. Ntar dikit lagi ke semester 3 nih. Karma gue di semester 3, Min. Mau dapat 30.000 cuma-cuma ngapin? Gimana? Login Genshin gua, Vin. Di PS4, Vin. Tolong, Vin. Nih pasti Rea juga mau. Gua mau. Itu 30, 90. Gimana, Vin? Katanya PS Plus tuh mau ngegratisin Hitman 2. Nah, gua memorinya buat itu. Abis Lihat aja. ya abis login lu hapus Genshin nggak apa-apa dah, Vin. Gue cuma pengen Aloy. Gua internetnya tuh lemot banget yang lain jadi. Bentar, kalian ngapain sih? Kan update depan juga kita dikasih Aloy. Kan baunya nggak dapet, kata Ramzi. Ini masih dapat. Ini yang concentration. Gimana? Wing. Enggak ada. Ya kan? Udah ada di PC kalau Enggak, kalau Aloy terlalu jadi C1. Jadi C1 kalau di PC. bukannya nggak gitu PC. Emang jadi C1? Iyalah. Kan ada constellation-nya Aloy. Vin. Ya udah sih, tapi kan ujung-ujungnya kan kita juga dapat Aloy kan juga. C1 lebih baik. Emang Mending ku main aja kali ya. kalau lu punya Skyward Harp itu juga nggak kalah kalau Skyward Harp sama punya Aloy yang di PlayStation. Kalau gue
Soalnya emang glider bos. Enggak, mending bantu gua untuk bagi data Genshin dulu aja. Lu sini. Udah bisa gak? Gua beneran jalan di besok OTW gua rumah gua. Ayo besok gak bisa, besok gua penuh. Kapan? Besok kuliah. Besok tuh dari setengah 8 sampai 16.20. Wow. Gak apa-apa, kayak gua bagus. Terus Terus langsung doang kayak gitu. Tapi jam 5 kita kesana aja. ya jam 5 kita ke sana. Jam 5 mulai deh. Jam 7. Gue bawain martabak keju manis loh ya. Utang lo jadi 2 ya, pada pakai cuman sama. Kagak, itu maksudnya bayar utang gua. Hari apanya? Gua cek aja dulu. Guys, kipas. Ayo pun, tawaran saat ini pun. Main tinggi aja, mendingan. Dah, mending lu ikut main dah. Ayo. Ya udah. Aja. Iya, gak apa-apa dah. Gua masuk ke War tuh. Tapi lama juga ya. Bentar. Lu males itu butuh waktu lama kan mainnya? Iya. Gua Lu males main yang waktu lama gitu. Apa? cuma sampai setengah 1 nih. Oke. Jam 2 kita ke sana. Jasa gue full day. Oh ya kan gue gak ikut ya? Iya, makanya. Lupa. Yaudah, Selasa bawa PS4 ku, Vin. Buset. Lagi kita kan. Gitu. Enggak gitu dong, cuy. Wifi gratis. Martabak. Nah. Kata lu martabak keju manis. Ini emang martabak keju. Gue bilang lagi, gimana ya? Kayak martabak bola gitu. Ah, 2. Satu aja. Oh. Gue mau beli RAM nih. Martabak Sebenarnya yang mini aja tuh. Martabak mini. Enggak. Cukup bagus kok. Ih, maaf nih, maaf. Harganya Anda cek tolong. sebenarnya kalau Oh, Ya berapa lah? RAM gue yang sekarang. Kan harus dual channel. Gue orangnya dual channel. Ya udah. sebenarnya nggak apa-apa, nggak martabak keju juga, tapi roti O sama chat time lah ya. Wow. Saya aja makan roti O. Anjir, kemal dulu. Gue roti O aja makan pas di bandara doang aja. Nah, Steam sama Dana 1:1 nih. apa? Steam sama Dana. Tim sama Dana satu banding satu maksudnya. Iya, jadi tuh bisa beli game Steam pakai Dana. Bikin Steam pakai Dana maksudnya. Beli game Steam. Nah, pakai Dana. Harganya tetap gitu 6.000. Enggak, ada 1:1, nggak pakai voucher jadinya. 1:1. Iya, nggak pakai voucher masuknya. Oh, kena PPN. Oh, nggak kena PPN. Oh, boleh juga tuh. Yaudah, nanti gua ada Dana. Ntar pas ada Steam sale. Oke, sekarang kayaknya udah lebih dari setengah jam. Saatnya kita akhirin karena saya kalau lebih dari setengah jam yang nonton cuma sampai Valorant. setengah. Ya, habis ini kita Valorant. Ayo. Oke, jadi yang akhirnya gimana, Le? Penutup, Le? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Penutupnya apa, Le? Penutupnya? Followan Worka. Penutupnya bukannya kita biasanya pakai lagu ya? Oh, nggak usah. Jangan. Bahaya, suara ntar yang denger langsung dislike. Jangan. Ya udah, penutupnya, guys. Cintai ususmu. Makan martabak tiap hari.
Gigi cintain hidupmu kesekian setiap hari. Nah, Ya, yay. udah, oke. Karena gua mungkin akan ngedit dikit, tapi ngedit cuman untuk nambahin itu, jadi kayak besok ini gua upload. Ya, Valorant ya. Overcook. Genshin. lagi. Overcook emang lu Asya Gigi ngambek kayak gue kemarin sumpah Gigi ngambek. tar dulu, penutup dulu. Kita jangan bahas masa pribadi, tar dulu. Oke guys, makasih udah dengerin sampai akhir. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Thank you guys. Thank you for listening this podcast. Iya, sebenarnya gue lupa Red Team Podcast. Enggak, sebenarnya gue punya singkatannya apa sih? Red Pot lah, apalah, gitu. Red Wings. Ntar gue lupa, gue liat Anchor gue dulu, gue namain itu gue apa? Nama podcast gue. Kasih pantun juga buat penutup. Jalan-jalan ke Menteng, jangan lupa masuk Banteng. Wah. Nanti kita disangkanya. Nanti kita disangkanya. Nanti kita disangka banteng. Bismillah komisaris. Bismillah mensos. Iya. Oke, RDP, gue nyebutnya RDP. Podcast Red Team Podcast udah oke. Terima kasih guys udah dengerin, dadah. Ya. Ya.